Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Bapak Khairin Anwar. Mohon izin Pak, kita tahu Pak bahwa baru saja seluruh insan pendidikan memperingati Hardiknas dan juga tentunya pemerintah Kota Tebing Tinggi. Momentum peringatan Hardiknas 2 Mei 2025 ini dengan ada program pemerintah akan melaksanakan sekolah rakyat. Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Sosial dan tentunya pemegang stakeholdernya, apakah Dinas Pendidikan, apakah udah menggagas ke arah sana Pak Kadis? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Benar ada program pemerintah pusat untuk membuka sekolah rakyat di seluruh Indonesia, terutama di setiap kabupaten kota. Itu ada, tapi untuk tahun 2025 ada beberapa daerah diberikan kepercayaan untuk membuka. Jadi Tebing Tinggi salah satu tempat yang akan mulai dibuka untuk tahun ajaran 2025-2026, yaitu tempatnya di Kampus 5 UIN Sumatera Utara atau dulu dikenal dengan Apit. Jadi nanti akan dibuka. Yang saat ini beralamat di Jalan Gunung Loser Tebing Tinggi. Jalan Gunung Loser. Dan untuk Tebing Tinggi berdasarkan koordinasi kita dengan provinsi diharapkan nanti untuk tingkat SLTA atau SMA. Jadi sekolah rakyat ini sekarang ini kita sedang dalam proses verifikasi validasi di lapangan terhadap anak-anak orang miskin, terutama miskin ekstrim desil 1 sebagai yang diprioritaskan menjadi siswa. Itu konkretnya yang dikatakan miskin seperti itu yang gimana itu Pak Kadis? Ada kementerian punya data. Jadi miskin ini kan ada tingkat-tingkatan, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan selanjutnya. Jadi prioritas desil 1. Ketika desil 1 nggak terpenuhi, naik ke desil 2. Nama-namanya ini sudah di-ranking oleh Kementerian Sosial. Tugas kami lewat SDM PKH adalah memverifikasi si anak ini dan juga minta kesediaan mereka dan persetujuan orang tuanya. Jadi apakah ada yang nggak bersedia? Ada juga. Jadi nggak semua mau. Kenapa? Karena dia asramakan. Padahal sebenarnya itulah sistem nanti yang akan merubah nasib, diharapkan nasib dari warga kita ini kan. Dan di asrama itu sampai 3 tahun? Iya, 3 tahun dan semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi makannya, biaya operasionalnya, pakaiannya. Jadi apa hasil keputusan rapat tadi Pak? Kita tadi masih memverifikasi tentang calon, ya. Calon untuk siswa nanti untuk diusulkan. Jadi kita ini memverifikasi data yang diberikan oleh kementerian. Jadi memverifikasi lapangan. Dan tadi yang kita bahas kemudian ada masalah-masalah teknis juga yang melibatkan beberapa instansi seperti BPS maupun Dinas Pendidikan. Kemudian tadi hadir juga dari UIN Sumatera Utara selaku pemilik gedung. Jadi ini sekarang sedang berlangsung prosesnya. Insya Allah nanti di bulan Juli itu akan di launching atau akan dimulai. Ya Pak Kadis, jika nanti per tahun ajaran baru Juli yang akan datang udah launching, udah dimulai, itu bermuaranya atau tentang proses belajar mengajarnya ini berhierarkinya ke Dinas Pendidikan atau Sosial Pak? Nah, ini kan khusus ya, spesifik. Ini nanti Kemensos semua. Jadi semua Kemensos, tapi dalam hal rekrutmen, guru, siswa semua kan melibatkan beberapa instansi terkait. Jadi ini adalah salah satu kebijakan dari Presiden Prabowo bagaimana upaya kita mengentaskan kemiskinan. Jadi lewat pendidikan. Dan ini nanti ada keunggulan dari sekolah ini. Di samping dia tamat SMA, dia asramakan, tapi juga nanti akan diberikan juga keterampilan. Nah ijazahnya itu sama dengan ijazah sekolah umum lainnya? Kalau status ijazah namanya ini kan produk pemerintah. Ya tentu sesuai dengan setaranya ya kan. Namanya pemerintah. Jadi semuanya tetap resmi ya Pak? Semua resmi, nggak ada nggak resmi.
orang Jadi resmi. terakhir Pak, harapan Bapak kepada masyarakat atau yang bakal sekolah di sekolah rakyat untuk tingkat SDTA di Kota Tebing Tinggi ini, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya harapan kita ya Termasuk orang tua Pak. ketika anaknya mau masuk, orang tua supaya mendukung. Tentu tidak semua bisa terfasilitasi karena ini baru 100 orang. Nah, jadi warga kita kan banyak, tapi kenyataan begitu diverifikasi ada juga yang menolak, nggak bersedia karena dia asramakan. Saat ini sudah berjalan verifikasi ya Pak? Sudah ya. Nah, Dan prediksinya 100 orang bakal mengisi untuk tahun ajaran baru. Insya Allah kita usahakan kan karena juga kan harus diyakinkan. Jadi masyarakat ini pun kita minta persetujuannya tertulis resmi. Dan secara umum dari warga Kota Tebing Tinggi, Sirgi ada juga Bang? Pak? Enggak, ini khusus tebing. Oh, khusus Tebing Tinggi ya. Khusus tebing. Oh. Jadi khusus masyarakat miskin tebing yang untuk kita sekolahkan di sini. Jadi, Ya, yang terakhir Pak Kadis yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga tentunya stakeholder pemerintah Kota Tebing Tinggi, apa yang ingin disampaikan Pak? Silakan Pak. ya tentu kalau kita berharap ya selaku pemerintah ya, kita berharap program ini lancar, jalan terus dan dapat dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, terutama masyarakat miskin. Jadi memang kali ini karena ini awal, kita sangat-sangat selektif, nama-nama udah dikasihkan kementerian, kita tinggal verifikasi aja benar enggak dia orang warga keluarga tidak mampu. Nah, karena ini kan orientasinya untuk orang kurang mampu, bukan orang yang mampu atau orang yang berdasarkan ranking, enggak. Ini murni untuk orang yang tidak mampu. Termasuk nanti Pak, waktu tahun ajaran baru itu fasilitas berupa pakaian, sarana lainnya disiapkan dari Dinas Sosial. Bukan Dinas Sosial menyiapkan, kementerian. Kementerian. Kami Dinas Sosial enggak menyiapkan apa-apa, kecuali hanya menyalurkan. Membantu untuk verifikasi siswa itu. Itu pun yang melaksanakan adalah SDM PKH yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Menyalurkan bahan-bahan untuk perlengkapan sekolah itu nanti dari Tidak kita. dari mana Itu Pak? semua dari Dinas Pendidikan. Kementerian Sosial. Langsunglah ke Winsu kita itu Pak ya. Semua Kementerian Sosial karena pemilik program mereka. Jadi kalau kami di bawah ini Dinas Sosial ini sifatnya membantu saja, mendukung. Sebagai koordinasi ya Pak. Ya koordinasi, mereka minta bantuan, tolong untuk verifikasi ini, oke. Jadi petugasnya pun sebenarnya orang Kementerian Sosial. Pendamping PKH itu kan perpanjangan tangan Kementerian Sosial. Oke Pak. Mereka petugasnya. Jadi kami hanya mengkoordinasikan rapat-rapat apa gitu kan. Nah, jadi kita bantu di lapangan supaya lancar verifikasinya. Jadi kita hanya meminta diharapkan sesuai dengan target kementerian menyediakan siswa sekian orang. Diambil dari data yang sudah dikirimkan oleh kementerian. Berapa jumlah Pak yang dibatasi? Kita itu target untuk tahun ini masih 100 orang. Dan nanti itu daftar ulangnya mereka ke sekolah Winsu kita ini Pak ya. Kan udah kita verifikasi, kan udah datanya, tinggal usulkan aja. Oh seperti Jadi itu nanti ya. diusulkan, nanti akan di SK-kan oleh kota, diusulkan sebagai calon siswa. Baru diverifikasi lagi oleh kementerian. Nah, begitu nanti udah oke, fix, nah, baru ada SK penetapan siswa oleh kepala daerah. Semuanya gratis tuh Pak? Semua gratis, tanggung pemerintah. Tinggal di asrama. Karena programnya ada program pagi, siang, ada program malam kan gitu kan, makanya di asramakan. Ya. Tadi Oke Pak. Bapak bilang kementerian yang memutuskan. Apakah kementerian itu tidak meminta masukan dari Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi? Kan gini, data itu kan semua sudah ada di nasional. Ya kerjaan dari daerah ini kan semua data itu kan dari daerah. Iya. Mulanya dulu-dulunya kan. Koordinasinya nggak ada. Klasifikasinya kan sudah ada klasifikasi sesuai dengan desil-desil tadi. Nah, kaitan dengan kita ya koordinasi untuk pelaksanaan itu, kerjaan itu. Oke Pak. Pak Kadis sebagai closingnya Pak, silakan Pak. Closing yang ingin Bapak sampaikan sekali lagi. Ya closing saya pertama terima kasih kepada pemerintah daerah dan semua pihak. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan seluruh elemen. Selama saya Kadis Sosial, saya banyak dapat dukungan, dapat bantuan, sehingga
pelaksanaan roda pemerintahan terutama di dinas sosial berjalan dengan baik. Berhubung karena saya sudah mau purna bakti tanggal 1 Juni 2025, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala masih banyak yang belum bisa saya selesaikan atau belum bisa saya bantu masyarakat kita. Saya tahu masyarakat Tebing Tinggi adalah masyarakat yang ramah, religius, kerjasamanya tinggi, dan juga sangat rajin memberikan masukan-masukan positif. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Dan Ya, kepada silakan. pers, Ya. terutama wartawan. Iya Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih juga atas kerjasamanya selama ini. Saya selama di pemerintahan banyak bekerjasama dengan pers dan banyak dukungan juga dari pers. Begitu juga dengan LSM. Terima kasih yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Oke, Pak Pak. ya.